Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat YouTube channel Zikir HZ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya doakan untuk sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya lancar, melimpah ruah dan berkah, seluruh hutang-hutangnya dibantu dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala hajatnya, cita-citanya dan keinginannya terkabul. Dan bagi sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segera diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah setia channel Zikir HZ rahimakumullah, ketahuilah wahai sahabat, ada 3 surat dalam Al-Quran yang barang siapa menjaganya, artinya selalu istiqomah setiap malam membacanya, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh di dalam dunia dia akan selamat, di alam kubur tidak akan diazab, dan pada hari kiamat pun tidak akan diazab. Akan bersama para rasul, para anbiya, para aulia Allah, para syuhada di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Simaklah hingga akhir video, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. 3 surat dalam Al-Quran yang hendaknya kita jadikan bacaan rutin di setiap malam, baik itu setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya atau pada tengah malam, mendapatkan keistimewaan yang sangat besar, yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat yang pertama, surat As-Sajadah. Surat As-Sajadah termasuk dalam golongan surat Makkiyah, yakni diturunkan di kota Makkah sesudah turunnya surat Al-Mu'minun. Dinamakan dengan As-Sajadah karena di dalamnya terdapat 1 ayat, yaitu ayat sajadah yang disunahkan untuk sujud sajadah ketika membacanya ataupun mendengar orang lain membaca ayat tersebut. Nah, berbagai macam kelebihan yang sangat besar yang terdapat di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi siapa saja yang membaca surat As-Sajadah di setiap malam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, riwayat daripada Khalid bin Malik radhiyallahu anhu. Bacalah surat Al-Munjiyah, yakni surat penyelamat, yaitu Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah. Sebab saya mendapati keterangan bahwa ada seorang yang biasa membaca surat As-Sajadah ini, sedangkan ia banyak berdosa. Tiba-tiba surat ini menghamparkan sayapnya dan berkata, "Ya Rabbi, ampunilah semua dosa orang ini, karena ia selalu membacaku." Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima pembelaan syafaat surat As-Sajadah kepada hamba tersebut, dan Allah berfirman, "Tulislah untuk hambaku ini, di tiap dosanya diganti dengan kebaikan, dan naikkanlah derajatnya." Itulah surat yang pertama. Kemudian surat yang kedua yang hendaknya kita istiqomahkan di setiap malam, baik selesai maghrib atau selesai isya atau tengah malam, yaitu surat Yasin.
banyak riwayat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan kelebihan dan keistimewaan yang Allah berikan bagi siapa saja yang istiqomah membacanya di setiap malam meskipun hanya 1 kali. Di antara kelebihannya, orang yang suka membaca surat Yasin, semua kesalahannya, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari dengan mengharap keridhaan Allah, maka diampuni semua dosa-dosanya. Dan juga orang yang suka membaca surat Yasin ketika meninggal dunia termasuk di dalam golongan syuhada, diberi pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membiasakan diri membaca surat Yasin setiap malam dan tanpa terduga dia menemui ajalnya, maka matinya ia dalam keadaan syahid, yakni di dalam keadaan syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamai akan surat Yasin yaitu jantungnya Al-Quran. Hadis beliau yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, artinya surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca surat Yasin akan diberikan pahala sama seperti 10 kali membaca Al-Quran. Surat Yasin juga akan memberi syafaat bagi yang membacanya, syafaat di alam kubur maupun hari kiamat. Kemudian yang ketiga yaitu surat yang dinamai surat Al-Munjiat, karena disebabkan surat ini dapat menyelamatkan pembacanya dari azab kubur, yakni surat Al-Mulk atau surat Tabarok. Hadis Rasulullah berkenaan keistimewaan yang Allah berikan bagi siapa saja yang suka membaca surat Al-Mulk. Rasulullah bersabda, surat Al-Mulk adalah surat pencegah. Ia adalah surat penyelamat yang dapat menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Di dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, juga diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Maqdisi, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda yang artinya, surat yang di dalam Al-Quran yang dapat membela pembacanya sampai pembacanya dimasukkan ke dalam surga, yakni surat Tabarok. Hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam At-Tirmizi, An-Nasai, serta Ibnu Majah. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya surat di dalam Al-Quran yang ayatnya ada 30 yang akan memberikan syafaat untuk yang membacanya, sehingga yang membacanya diampuni semua dosanya, semua kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni surat Tabarok atau surat Al-Mulk. Demikianlah para sahabat 3 surat. Yang pertama surat As-Sajadah, yang kedua surat Yasin, yang ketiga surat Al-Mulk. Mari kita jadikan sebagai bacaan rutin di setiap malam kita. Misalnya kita tidak sanggup membaca di dalam satu waktu, kita bagi selesai sholat maghrib kita membaca surat As-Sajadah misalnya, ba'da sholat isya kita bisa membaca surat Yasin, kemudian dilanjut sebelum tidur kita membaca surat Al-Mulk. Insya Allah ketiga surat ini akan menjadi syafaat yang besar bagi kita semua, baik ketika masih di alam dunia, di alam kubur, hingga hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Hanya sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.